pengen punya duit pengen ya? punya duit gitu. Bisnis itu mudah memulainya, sulit mempertahankannya. Pernah dihianatin, sudah Widih, udah ngeri pernah amat. banget sakit. Sedih nih gue jadinya. Tidak Nggak perlu apa-apa, Kak. menjadi hebat sekali, cukuplah untuk menjadi yang bermanfaat. Dulu saya mulai itu Mas cuma punya 2 karyawan. Yang pertama mau mulai minta restu dulu. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat malam, selamat pagi buat teman-teman semuanya yang nonton, yang kali ini lagi nonton di Radar Banten Podcast. Sobat-sobat Radar Banten nih, kita kali ini kedatangan tamu istimewa nih teman-teman nih. Ini adalah Kak Ane. Ya, Kak Ane ini seorang pebisnis sukses, masih muda, cantik, yang punya 5 cabang salon kecantikan yang tersebar di Provinsi Banten. Kita mau tanya-tanya ke Ana nih, Kak Ana. Apa kabar, Kak Ana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya ampun, aku tuh penasaran sama Kak Ana, lihat di Instagramnya tuh postingannya keren-keren Aduh, sumpah. Masya Allah, Masya terima Allah. kasih udah diundang ke sini. Oke, Kak Ana kalau boleh tahu nih, Kak Ana, aku kan mungkin teman-teman anak muda juga penasaran nih gimana sih kisahnya atau ceritanya Kak Ana itu ngebangun bisnis itu mulai dari bisnis kecantikan. Karena dengar-dengar Kak Ana juga kan basicnya bukan orang bisnis katanya. Betul. Heeh. Gimana Kak Ana kalau ceritanya tuh? Jadi awalnya sih karena kebutuhan ya, karena perempuan kan banyak maunya kan. Oh gitu ya? Iya, jadi dulu awalnya 2000, saya mulai bisnis itu karena memang kondisi saya pengen punya duit. Oh gitu? Gitu, iya. Kayaknya semua orang juga pengen punya duit. Iya, jadi mau nggak mau otak jadi lebih kenceng mikirnya kan, kenceng harus mikirnya. harus ngapain. Di latar belakangnya dulu suami saya lagi sekolah spesialis, pendidikan dokter spesialis. Waktu itu saya kebetulan baru punya anak satu, kayaknya dengan anak yang masih kecil, suami juga butuh biaya sekolah kan, karena sekolah spesialis itu lama 4 tahun. Oh, gitu. Jadi gaji PNS aja nggak cukup, suami juga Oh, nggak gitu bisa ya? praktek. Iya, saya mikir saya harus punya bisnis apa. Saya pengen punya passive income gitu, di mana saya nggak usah pergi, ada di rumah tapi saya tetap punya duit gitu. Oh gitu. Awalnya sih Iya. dari memang pengen punya duit Pengen ya. punya duit gitu, nggak tahu kenapa jadi ke salon, ya itu Masya Allah udah Allah yang atur, Allah yang bukain jalan ya. Karena saya juga nggak punya basic salon sama sekali, nggak Oh, punya gitu. basic sama sekali sampai sekarang. Oke. Gitu. Kalau masa kecil Kak Ana itu masa sih sama sekali nggak ada basic jualan apa pernah waktu kecil itu? Saya tuh tomboy dulunya, saya suka main basket, atlet basket. Oh, Jadi gitu. teman-teman saya yang tahu saya dulu atlet, tiba-tiba kenapa jadi buka usahanya salon, jauh banget kan, dandan aja nggak pernah gitu kan. Pasti teman-teman yang SD tuh pasti pada heran gitu ya. Iya. Loh kok jadi gini sih? Iya, tapi memang karena saya tuh orangnya misalnya nih kan kalau cewek-cewek kan ngelihat kita pakai kerudung bagus misalnya. Itu beli di mana? Saya tuh langsung kayak jiwa dagangnya udah langsung Widih, mau jiwa dagang. gitu. Oh, Ada di gitu. saya gitu, kayak gitu. Jadi memang jiwa dagangnya sudah ada. Udah Jadi ada. apa yang orang pengenin pasti langsung diusahain ada Iya, gitu ya. iya, Oh, gitu. oke, Jadi oke. lumayan nih nyari selisihnya gitu. Misalnya saya beli 30.000, orang nanya, saya jual jadi 50.000, tapi orang juga mau aja. Akhirnya dari situ tuh jadi kekumpul punya ada untungnya gitu. Itu yang saya kumpul-kumpulin. Di Oke. kantor juga gitu, ngelihat namanya cewek kan, ngelihat bros lucu. Nah, beli di mana? Oh, mau. Saya ada kok, mau segini gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Tapi nggak pernah niat bener-bener jualan gitu. Nah, balik lagi ke salon Kana. Oke. Ini kan memang cewek kan identiknya memang senang ke salon kan? Iya. Apa karena juga awalnya memang juga senang ke salon kemudian ngelihat peluang itu atau gimana? Iya, kayaknya sekarang apalagi sejak rame di medsos kan orang semuanya pada pengen tampil, pada pengen cantik, pada seneng tampil gitu ya, Iya. selfie segala macam. Itu kan harus kita dukung. Apa sih kira-kira? Saya dulu suka ke salon waktu gadis. Oh, gadis. Tapi Ah, karena udah punya anak, udah susah, nggak ada waktu juga. Kebetulan ada sedikit lahan, ya saya berpikir mau usaha apa nih gitu. Dulu saya mulai itu Mas cuma punya 2 karyawan. 2 karyawan Iya. awal. Mulai tahun berapa tuh, Kak? 2007. 2007. Wow, cuma 2 karyawan. Iya, cuma 2 karyawan. Itu kayak saya kan kerja kan, kebetulan saya PNS dari tahun 2010 Waktu itu PNS di mana, Kak? di Kota Serang. Di Kota Dulu saya Serang, masih jadi pelaksana di sekretariat daerah Kota Serang tahun 2011 sampai tahun 2015. Gitu ya, itu saya mulainya jadi semuanya saya kerjain sendiri Mas. Oke. Dari mulai
ngerasain musim hujan, terus anduk cuma punya stok sedikit, gitu. mendung tuh takut juga nggak kering gitu. Iya. Ini gimana ya? Jadi setiap pagi sebelum ke kantor saya ngedrop anduk ke salon. Sorenya saya ambil lagi, saya cuci di rumah karena belum bisa mempekerjakan banyak karyawan. Jadi yang ada saya berdayakan. Yang ngasuh anak saya kasih tahu, saya kasih kamu uang lebih ya, tapi tolong bantu cuciin anduk salon gitu. Ya. Jadi sambil menyelam minum air. Iya. Ya. Luar biasa Iya, banget. apa yang bisa dikerjain sendiri. Oke. Tapi ini penasaran nih, kok bisa gitu loh sampai sekarang punya 5 cabang di mana aja Kak? Di tadi Yang pertama di Serang, di Cilegon, di Cikande, di Rangkas Bitung, satu lagi di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Itu ngatur waktunya gimana Kak? Kita aja ini yang mungkin ya banyak rebahannya kadang suka bingung ngatur waktunya. Iya. Jadi awalnya kalau cabang-cabang yang baru itu baru di tahun 2020 terrealisasi. Sebelumnya juga nggak pernah kepikir untuk punya untuk buka cabang karena ngatur waktunya memang sulit gitu. Salah satunya juga saya adalah istri prajurit, suami saya itu dokter militer, jadi saya punya kewajiban untuk mendukung tugas suami gitu kan di tempatnya bekerja gitu. Tapi satu lagi kita punya kendala, Allah punya kendali Mas. Jadi saya minta restunya sama suami, saya kasih apa ya istilahnya, saya minta restunya, minta doanya, saya kasih tahu nih saya pengen buka usaha kayak gini. Akhirnya dia bantu saya untuk bukain jalannya gitu, bantuin mikir. Akhirnya kita bikin sistem di mana emang bisnis itu bisa berjalan walaupun tanpa saya gitu. Oh gitu, oke. Tapi Mbak, dengan 2 kesibukan itu tadi, di PNS juga, kemudian membuka bisnis juga, ngeganggu karir di PNS nggak sih? Sebenarnya kalau ngeganggu pekerjaan pasti ada lah ya, terganggu gitu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa bertanggung jawab sama pekerjaan kita, maksudnya semua tugas-tugasnya selesai, nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu. Pimpinan juga ngelihat kayaknya nggak ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang sih di waktu-waktu saya sering curi-curi waktu gitu untuk ngurus bisnis. Kalau sekarang sih memang sudah ada sistemnya. Yang berat itu di 2 tahun pertama itu memang berat banget. Berarti 2007, 2008, 2009. Iya. Ya, itu 2 tahun pertama. Beratnya gimana, 2017 kan dari 2017 sampai 2019. Beratnya karena semuanya masih saya handle. Saya belum ngerti cara manajemennya, gimana sih marketingnya. Saya belum percaya sama orang waktu itu. Tapi saya pikir-pikir suami saya bilang, Superman aja bisa mati kalau sendirian. Dia pasti harus ngajak teman-temannya kan gitu kan. Jadi ya saya di situ belajar untuk percaya sama orang, apa yang harus saya delegasikan, apa yang harus saya kerjakan sendiri gitu. Jadi saya bikin sistem, alhamdulillah udah berjalan, saya uji coba sistemnya, gimana bisnis ini kalau tanpa saya. Jadi saya hanya pengawasan aja gitu ibaratnya. Alhamdulillah berjalan, makanya saya memberanikan diri untuk buka cabang di tempat yang lain. Luar biasa, keren. Jadi memang setelah belajar sistem untuk manajemen bisnis itu sendiri memang jadi berjalan. Nah, untuk awal belajarnya apakah memang otodidak atau pernah ikut semacam kayak pelatihan? Kan sekarang banyak tuh pelatihan entrepreneur. Kak, gimana tuh Kak waktu awalnya Kak Anet? Saya sama suami sebenarnya bukan basicnya dari pengusaha dan bukan dari keluarga pengusaha juga. Jadi ya itu ya kita terjun udah tanggung basah, otomatis kan kita ketemu kendala, cari solusinya gimana. Mikir sendiri gitu loh Mas. Jadi bersyukurnya saya punya lingkungan orang-orang yang baik, didukung sama teman-teman juga banyak yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Dari mereka juga saya belajar gimana caranya bertahan. Yang pertama tuh bisnis itu mulainya lebih mudah, tapi mempertahankannya yang aduh Masya Allah banget gitu. Sama kayak pacaran gitu Mbak ya? Iya, bener. Nembaknya gampang, kalau dapat mempertahankannya maksudnya. Iya aja sih ya. Nah kalau Kak Ana nih Kak, ini kan memang bisnis yang sudah mulai besar tuh kayak. Ini banyak juga teman-teman memang terutama kaum wanita yang tertarik dengan dunia salon kecantikan. Melihat peluang itu Kak, itu apakah memang Kak Ana mendesain itu dari awal atau memang ya jalan aja sih udah? Jadi awalnya saya cuma jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu. Lama-lama saya berpikir untuk bikin perencanaan bisnis. Misalnya setahun ini apa nih targetnya.
saya harus bikin inovasi apa, melihat Oke. peluang juga, apa yang dibutuhin sama perempuan gitu. Misalnya sekarang ibu-ibu rata-rata berhijab kan semuanya, punya masalah dengan rambut yang berhijab, otomatis kan berketombe, berminyak gitu. Solusinya apa sih? Saya buatkan area khusus muslimah di salon saya. Oh, di salonnya. Jadi ibu-ibu yang berhijab lebih private, mau perawatan. Terus kedua lagi saya ngelihat, saya punya anak kecil kan, 2 anak Iya, saya yang iya. kadang-kadang saya untuk tinggalin lama aja itu kayak kepikiran mikirin Iya, anak. iya, iya, Apalagi iya. ibu-ibu juga mungkin yang punya masalah kayak saya, Ah, ah. punya anak kecil, mau me time di salon tuh kayak nggak enak, Kayak, nggak tega iya, mikirin iya, yang iya. di rumah. Iya, Jadi iya. saya bikin Ane Beauty Salon itu sebagai tempat yang kids friendly. Jadi saya Oke. sediakan tempat khusus perawatan untuk anak-anak juga di Ane Beauty Salon. Jadi ibu-ibu yang punya anak kecil nggak usah khawatir ninggalin anaknya, bawa aja anaknya, bisa perawatan bareng dengan harga yang terjangkau. Oh, Gitu. si anak kecil yang dibawa oleh konsumen itu juga apa? Bisa perawatan. Jadi saya juga? bikin perawatan, ada krim bat anak itu dimulai dari produknya juga yang aman untuk anak-anak, BPOM, halal dan sebagainya gitu. Terus tempatnya juga nyaman, mereka cantik gitu, pink-pink, lucu-lucu. Jadi gitu. ibu-ibunya itu ya bisa perawatan tenang, anteng, anaknya juga anteng, happy gitu. Oke, jadi bagian dari pendidikan kecantikan untuk anak usia dini. Jadi ibu-ibu takut mau ke salon ribet kan, nggak bisa ninggalin anak, bawa aja bu anaknya gitu. Ke Ane Beauty Salon. Siap. Karena ini semakin seru nih obrolan kita nih Kana. Tapi yang bikin memang penasaran tuh kan sekarang kan memang udah banyak nih orang yang juga terjun ke dunia bisnis. Iya. Bahkan sejak pandemi kemarin kan banyak yang dirumahkan segala macam dan kemudian terjun di dunia bisnis. Itu apakah ke Ane gimana persaingannya dalam berbisnis itu seperti apa kalau sekarang? Satu sih yang saya yakinin, semua orang itu ada takaran rezekinya masing-masing. Oke. Tugas saya hanya ikhtiar sebaik-baiknya yang saya bisa. Alhamdulillah di masa pandemi ini orang lain banyak yang gulung tikar, Allah kasih kesempatan saya malah buka 4 cabang di waktu yang berdekatan. Bo. Jadi Masya Allah banget, Allah Masya Allah maha banget. baik, ini semua cuma kebaikan Allah aja yang saya rasain. Gimana caranya saya bertahan, bisnis itu yang tadi saya pernah bilang sama Mas, bisnis itu mudah memulainya, sulit mempertahankannya. Yang harus kita ingat sebagai pengusaha nih, Iya. omset naik turun itu biasa, Omset tapi naik turun semangatnya yang nggak boleh ikut naik turun, harus tetap on fire dong. Widih. Tuh dia tuh teman-teman ya. Jadi omset Iya. naik turun mah biasa, itu mah biasa itu. ya. Yang penting semangatnya gaspol. Iya, Widih. harus gaspol aja Oke. kendor kan? Aja kendor. Keren. Nah, tapi Kak Ana nih, kalau dari Kak Ana tentu kan orang namanya bisnis itu enggak selamanya enggak selamanya naik turun. Pernah mengalami kegagalan enggak sih Kak Ana? Ya banyak kali-kalikunya, maksudnya pokoknya pernah dihianatin, Widih, udah ngeri pernah amat. banget, sakit lagi sayang-sayangnya kan. Aduh, ya. itu dia tuh. Itu sakit banget, tapi di situ ya itu ya, saya sama suami selalu berpikir positif bahwa apapun yang terjadi itu sesuai sama prasangka kita gitu kan, istilahnya gitu. Kita selalu minta sama Allah, minta didekatkan dan minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik. Ya kalaupun kita terbentur ibaratnya gitu, ya itu jawaban dari doa-doa kita Dari juga, doa-doa bahwa kita ya juga. itu memang yang nggak baik buat kamu. Jadi saya selamatkan dengan cara yang begini gitu. Oke. Jadi ya saya bertahan, ya nggak ada strategi khusus, nggak ada tipsnya apa yang khusus banget, bukan karena saya pinter, bukan karena Iya. saya punya tim yang gimana, nggak ada sih Mas. Itu kita lillahi ta'ala aja lah Iya. gitu. Wis, keren. Benar, jadi Walaupun nggak merasa- disakiti, dihianati, iya, tapi tetap bangkit. jadi belajar, Jadi kan itu pelajaran kayak. jadi tahu Oke, gitu. wis luar biasa banget nih Kak Ana nih. Sampai sekarang akhirnya jadi ya boleh dikatakan figur baru nih di dunia entrepreneur di Banten terutama ya. Amin. Terus juga di akun medsosnya juga saya lihat memang banyak juga tuh yang follow Kak Ana, ada 6.000 lebih kalau nggak salah itu. Untuk mengelola akun medsos itu sendiri atau Kak Ana yang mengelola atau ada yang Sebenarnya kalau akun Instagram pribadi saya nggak terlalu suka berteman sama orang yang nggak saya kenal gitu. Oh pantes, aku juga follow lama nih di follow back.
Iya, mohon maaf banget karena kayak lebih privacy Oh aja. Saya gitu. lebih suka karena yang saya share juga cuma keseharian, keluarga, Iya anak-anak, iya iya iya. kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Kalau akun bisnisnya, saya punya akun Oh bisnis ada lagi? pribadi yang sudah Oke. dikelola sama saya punya tim konten kreator untuk ngurusin semua konten yang ada di Ana Beauty Salon, mulai dari promonya, feeds-nya, instastory-nya, semua memang sudah ada yang handle gitu. Akhirnya aku tahu jawabannya mengapa aku nggak di fallback. Iya, sampai Teh Ina yang WA Itu tuh tadi pagi. itu dong Iya, di fallback katanya. Sumpah tadi pagi. Sis tolong dong itu temen gue kata dia. Iya, tadi pagi kita mau ngundang tuh malam tuh. Terus kan aku ya Tehina, Teh ini gimana belum di fallback? Terus Tehina nyolot gitu kan, dia bilangnya katanya, emang kalau nggak di fallback nggak bisa DM. DM gitu. Astaga nih orang. Kok kita jadi julid ya? Iya, karena memang Iya, ya gitu. kalau IG pribadi memang saya private karena memang saya lebih suka membagikan cerita saya sama orang-orang yang memang sudah tahu aja gitu. Oke. Kalau bisnis ada lagi kan akun bisnisnya Ana Beauty Salon. Dengar-dengar selain Ana Beauty Salon juga karena nih buka juga barbershop atau sepatu gitu, penjualan Iya, sepatu. betul. Ini orang nggak ada puas-puasnya. Masya Allah, tabarakallah. Kan membuka lapangan pekerjaan kan buat orang lain keren. kan. Iya keren. gitu. Yang tadi tuh orang yang julid aja sih yang ngomong. Oh iya ya. Berarti masnya Julid. Oke, bisa dijelasin Kak dua bisnis itu tadi tambahan itu. ya sebenarnya dua-duanya juga faktor ketidaksengajaan kan tadi. Oh, nggak sengaja iya, juga. jadi kebetulan kan suami saya kan memang dokter militer yang harus Oke. cepak terus kan kalau 2 minggu tuh harus cukur gitu. Dan kebetulan saya buka barbershop di grup 1 Kopassus, di situ juga banyak oke. senior, banyak teman yang ada di sana. Saya bukakan tempat barbershop itu untuk mereka cukur ya, mengakomodir kebutuhan para Keren. prajurit di sana yang memang harus cepak, ya udah saya buatkan tempat yang nyaman, ber-AC gitu. Membuka Iya. lapangan pekerjaan juga ya, cuannya bonus, Masya Widih. Allah. Bisa buat bayar listrik ya kan? Oh iya dong. Sama beli kuota. Ini ada ya orang kaya tapi karena nggak apa ya, karena melihat kondisi yang memang jadi peluang itu ya kayak. Artinya ya kalau kita mau kaya ya kita harus pandai melihat peluang itu. Iya, Benar nggak sih Kak? benar. Gitu ya. Kuncinya nih Kak, salah satu kuncinya untuk teman-teman atau anak-anak muda yang sekarang lagi mulai bisnis. Kalau dari Kak Ana sendiri gimana sih tips atau strategi atau itunya lah? Ya, intinya yang pertama kalau buat saya ya, yang pertama mau mulai minta restu dulu. Minta restu. Ya, kalau saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu juga dahulukan hak suami, dahulukan hak anak, baru kita mikirin kerjaan, baru kita mikirin bisnis gitu. Kalau Allah udah ridho, suami udah ridho, insya Allah apapun yang sulit akan ada aja jalan dimudahkannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengusaha, satu harus disiplin. Saat omset naik, gaya hidup ditahan, jangan ikutan naik. Karena itu yang bisa merusak gitu. bisnisnya sendiri. Banyak orang yang nggak bisa bertahan karena saat omsetnya naik, gaya hidupnya juga ikutan naik. Jadi akhirnya dia nggak bisa bertahan, ngeganggu cash flow perusahaan dan lain-lain gitu. Akan hancur dengan sendirinya. Jadi berusaha untuk bisa menahan diri itu yang sulit. Kadang-kadang kita dikasih senang kan lupa kalap gitu kan ya. Terus saling mengingatkan gitu. Oke, itu gua banget sih Kak. Iya, sama gue juga. Baru gajian nih. Langsung belanja. Kapan kayanya? Ya, jadi harus bisa menahan diri gitu. Oke, jadi dari memang situ bisa ngembanginnya lagi. Oke. Kalau kata siapa tuh ya? Di YouTube tuh aku sering dengerin semacam motivasi untuk bisnis kayak gitu, kayak channelnya Sukses Before 30, kemudian Tung De Semua Ringi. Jadi memang orang sukses itu dia yang bisa menunda kesenangan. Jadi tadi betul banget apa katakan. Ketika omset naik, ya gaya hidup harus tetap stay dulu sih. Ya, jadi Ada harus waktunya. punya skala prioritas apa yang harus kita dahulukan, apa yang benar-benar diperlukan. Begitu juga dengan mengembangkan bisnis gitu. Oke. Luar biasa. Terakhir untuk Kak Ana,
yang sudah mempunyai 5 cabang dan malah mau nambah lagi 1, Insya Allah dalam Ane waktu Beauty dekat. Salon di Cikarang. Insya Allah, amin. Mohon doanya semuanya. Itu kampung aku loh Teh di Cikarang. Boleh nanti ikut endorse ya. Endorse. Terakhir nih Kana. Dari Kana untuk teman-teman sobat Radar nih yang nanti bakal nonton acara ini di live di YouTube, kemudian di Instagram juga ada. Ini untuk sahabat-sahabat Radar yang mau apa istilahnya kayak motivasinya nih Kak, yang mau keren, yang muda, entrepreneur, pokoknya mah bisa freedom finansial. Misalnya nih Kak. Oh ya, apa ya? Intinya kalau saya sih bersyukur, harus baik bersyukur. Bersyukur. Ya, saya ingat ada yang bilang, tidak perlu menjadi terang, cukuplah menjadi cahaya walau yang kecil. Sedih nih gue jadinya. Tidak Gak perlu apa-apa, Kak. menjadi hebat sekali, cukuplah untuk menjadi yang bermanfaat gitu. Jadi tolak ukurnya manfaat aja. Apapun yang kita lakukan, semoga itu bermanfaat buat orang lain. Wis, keren. Kalau kaya, hebat, mungkin skalanya beda di saya, beda di Mas, nilainya, skornya beda-beda gitu. Tapi kalau manfaat ya sekecil mungkin, sedikit mungkin apapun yang kita lakukan jadi manfaat untuk orang lain. Oke, yang penting kebermanfaatannya Amin. itu kayak. Amin. Oke, Biar berkah bisnisnya. Wis, amin, amin, amin. Keren. Terima kasih Kana. Sama-sama. Perjumpaannya. Makasih juga udah dikasih kesempatan untuk datang ke sini. Keren, luar biasa. Oke, itulah dia Sobat Radar. Perjumpaan kita di podcast Radar Banten bersama Kak Ane yang mempunyai bisnis Ane Beauty Salon. Ini luar biasa. Teman-teman jangan lupa nonton, subscribe, like, dan komen di channel YouTube Radar Banten Official. Dan Instagram Radar Banten Official juga. Kemudian di Facebook juga ada sih Radar Banten. Bisa teman-teman tonton tayangan ini di sana. Kita akan terus segmen-segmen lainnya yang lebih menarik, yang lebih keren, yang lebih gokil. Pokoknya tetap semangat dan selalu keren. Saya Daru Pamungkas dan Kak Ratu Ane. Sampai jumpa. Bye.